Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, how are you today? Ketemu lagi dengan Pak Jam di sini. Masih seperti biasa kita belajar bahasa Inggris bareng Pak Jam. Oke, for today materi kita adalah simple future tense atau simple future tense. Ya, kita akan belajar seperti apa sih simple future tense. Ya, saya kira anak-anakku masih ingat semua ya di SMP seperti apa. Nah, ini materi kelas 10 bagian ketiga. Nah, sebelum kita membahas tentang seperti apa simple future tense, silahkan bagi yang belum subscribe channel ini di subscribe dulu, dan kalau Anda rasa video ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman Anda. Oke, let's go. Masih ingatkah seperti apa simple future tense itu? Ya, betul. Simple future tense itu adalah statement atau kalimat jika kita ingin mengungkapkan kegiatan di masa yang akan datang. Nah, pengertian simple future tense adalah suatu bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau bisa juga untuk menyatakan suatu pekerjaan yang dilakukan di waktu yang akan datang. Jadi bisa dikatakan jika kita ingin mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang belum terjadi atau di waktu yang akan datang, kita membutuhkan bentuk simple future tense. Ya, waktu yang akan datang seperti apa ya? Bisa nanti malam, bisa besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Nah, bentuknya seperti apa simple future tense? Ya, pertama kita bagi dua dulu ya. Di sini ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Ya, verbal sentence atau kalimat yang dimana bagian predicate-nya menggunakan kata kerja. Nah, rumusnya kira-kira begini. Nah, jika itu kalimat positif, pertama subject plus will and then verb one and then plus object. Atau kalau menggunakan going to, bisa subject to be yaitu am, is, are, kemudian going to plus verb one and then plus object. Nah, ini untuk kalimat dalam bentuk positif. Bagaimana kalau kalimat negatif atau interrogative? Nah, dalam kalimat negatif hampir sama, tinggal setelah will ditambahkan not saja di sini ya. Ini bedanya ya. Nah, selanjutnya sama, plus verb one and then plus object. Bagaimana dengan going to? Nah, kalau going to sama, tambahkan not saja, tapi notnya di mana ya? Lokasinya atau letaknya adalah di belakang to be seperti ini. Sekarang kalimat interrogative atau pertanyaan. Bentuknya gimana? Nah, will ini kita pindah ke depan, baru kita ikuti subject, verb one dan object. Nah, kalau going to sama juga, to be nya yang kita pindah ke depan, am, is, are, kemudian subject, going to, verb one and then plus object. Nah, contoh dalam kalimat seperti apa? Kita lihat. Ini kalimat positif. He will watch his favorite movie. Ya, jadi dia ingin menonton film kesukaannya atau favoritnya. Nah, ini subjeknya, kemudian plus will, kemudian ini verb one, baru ini objeknya. Nah, gitu ya. Yang negatif, he will not watch his favorite movie. Ya, sama ya, ini subject plus will, kemudian nah ini tambah
not, seterusnya sama. Untuk interrogatifnya, will he watch his favorite movie? Ya, jadi will ditaruh di depan sini, diikuti subjek, kemudian verb 1, baru objek. Nah, ini contoh. Nah, contoh yang menggunakan going to di bawahnya ya, ada he is going to eat at a restaurant tonight. Ya, dia akan makan di restoran nanti malam. Ini sama ya, ini subjek, kemudian to be. Kenapa menggunakan is? Ya karena subjeknya pakai he. Kemudian going to, verb 1. Nah, ini keterangan. Yang negatif gimana? Ya, he is not going to eat at a restaurant tonight. Ya, bedanya di sini ya, tinggal tambahkan not di belakang to be. Interrogatifnya ya, to be-nya dipindah ke depan. Ya, seperti ini. Is he going to eat at a restaurant tonight? Nah, seperti itu. Is he going to eat at a restaurant tonight? Nah, ini contoh implementasi simple future tense dalam kalimat. Nah, kalau kalimat itu dalam bentuk nominal atau kalimat yang predikatnya berupa kata benda, seperti apa? Nah, mirip sebenarnya, hanya bedanya di sini karena ini kata benda atau complement, makanya bedanya adalah setelah will harus ada be. Ya, subject will be complement. Tuh, atau kalau pakai going to bisa subject to be, SMR, going to. Nah, di sini bedanya be and then complement. Ya. Negatif juga sama ya, tinggal tambahkan not saja setelah will, kemudian diikuti be sama. Yang going to juga begitu, di sini bedanya ada be kemudian complement. Interrogatif ya mirip-mirip tadi, will subject. Nah, setelah subject di sini ada be. Kemudian yang menggunakan going to juga begitu, tetap diawali dengan to be. Sini SMR, kemudian subject going to. Nah, bedanya di sini ada be and then complement. Nah, ini contoh dalam kalimatnya. Tono will be at home tonight. Nah, setelah will ini pakai be. Tono will not be at home tonight. Ya, bedanya di sini. Will Tono be at home tonight? Nah, di sini juga begitu. Atau yang pakai going to, she is going to be a teacher. Ya, dia ingin menjadi atau dia akan menjadi seorang guru. Nah, bedanya di sini to be. She is not going to be a teacher. Ya, dia tidak akan menjadi guru. Atau is she going to be a teacher? Ya, apakah dia akan menjadi guru? Nah, ini contohnya. Nah, sekarang yang penting lagi adalah apa sih bedanya menggunakan will kemudian menggunakan be going to. Bedanya apa? Nah, kita lihat di sini. Jika simple future tense menggunakan will, ini menunjukkan bahwa will itu digunakan untuk hal-hal yang belum terencana atau belum tahu kepastiannya, tapi menjelaskan lebih detail apa yang akan terjadi. Sedangkan going to digunakan untuk peristiwa yang lebih pasti atau janji atau terencana. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan secara spontan, berarti kita menggunakan will. Tapi kalau sesuatu itu sudah kita rencanakan, umpama besok kita mau ke Semarang, nah kita bisa pakai going to. I am going to go to Semarang tomorrow. Nah, begitu. Tapi kalau spontan saja, umpama handphone kita berdering, ya, dan I will check my mobile phone. Nah, ini spontan. Itu bedanya will dengan going to. Nah, saya kira bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh complement atau time expression yang digunakan dalam simple future tense.
Ini adalah seperti today, hari ini, atau tonight, malam ini, atau tomorrow, besok. Bisa juga soon, segera, atau bisa next Saturday, next week, next month, next year, ya. Jadi Sabtu besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, gitu. Atau at 7. Jadi kalau kira-kira sekarang jam 6 atau jam 5, bisa kita nanti at 7 tomorrow, at 7 o'clock, dan seterusnya. Tahu kalau mungkin sekarang belum bulan Desember, bisa juga until December. Paham, mungkin sekarang mungkin bulan November, bisa until December. Atau mungkin sekarang bulan Januari, bisa juga until February, bisa gitu. Oke. Nah, ini ada latihan soal, bisa untuk berlatih di rumah tentang simple future tense menggunakan will dan going to. Oke, that's all. Semoga penjelasan sedikit ini bermanfaat bagi Anda. Jika ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum paham, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.